mungkin mama yang toksik. Gimana cara ngejelasin pornografi itu apa? Oh, lo bercerai, anak lo anak broken home. Hey, enggak ya? Apa yang memutuskan lo kayak nggak apa-apa dia boleh pacaran asalkan Orang yang tidak berbusana, mereka sedang melakukan hubungan seks. Mama sekarang trust issue. Sebagai orang tua yang punya prinsip anak tidak harus berteman dengan siapa saja. betul, Ya. dan harus memilih-milih teman. Kalau orang bilang punya anak tuh makin gede makin gampang, hehe. Apanya yang makin gampang? Ini kayaknya lo sering ngedengar ya gue ngomong, kita tuh kan nggak punya pengalaman sebagai orang tua, tapi kita punya pengalaman sebagai seorang anak. Welcome to Senalar Podcast bareng aku Anissa Steviani. Dan kali ini aku bawa satu narasumber yang jadi my go-to parents untuk aku tanya-tanya soal parenting. Kenapa? Karena aku tuh cukup strict ya kalau nanya sama psikolog, maunya psikolognya yang anaknya cowok gitu. Karena beda banget pernah nanya sama psikolog yang anaknya cewek, udah gede sih, tapi kayak tantangan yang dia alami tuh berbeda. Nah jadi kalau nanya sama sesama parents, maunya yang punya anak cowok dan lebih tua dari anakku. Sama juga kalau nanya psikolog, maunya psikolog yang anaknya cowok juga dan lebih tua dari anak aku. Jadi bukan cuma karena dia punya expertise, tapi juga ada pengalaman. Karena itu tadi, challenge-nya tuh beda banget ya membesarkan anak laki-laki dan anak perempuan, terutama ketika jelang remaja. Dilihat-lihat nih anakku ya, makin sini tuh makin pendiam. Kayak aku makin gak ngomong ya, waktu kecil kayaknya ini bawel banget nih anak. Nah kita akan tanya-tanya gimana sih caranya membesarkan remaja, terutama remaja laki-laki, sama Mbak Via. Halo. Hai Mbak. Hai Ja. Seneng banget sih gue pas pertama kali kerja sama lo. Terus kayak, dia punya anak laki-laki dan lebih tua dari anakku. Jadi kayak udah ketahuan duluan, udah kayak ada bocoran duluan. Ya. Kira-kira bakalan kayak apa sih punya anak cowok gitu ya. Karena kalau cewek-cewek kan biasanya tuh peer pressure-nya tuh soal body image. Kalau temen-temen saya lo ya, tiba-tiba kelas 6 diet. Gue iya aja, padahal gue gitu juga kan, nggak nggak punya punya anak cewek ya. Cuman yang gue denger tuh kayak kelas 6 tuh udah mulai diet, tuh pengen kurus gitu-gitu. Itu nggak kita alami kan ya sebagai ibu dan anak laki-laki. Tapi kan ternyata tantangannya berbeda. Tapi siapa nggak dialami? Serius, body image, serius. Coba deh, nggak apa-apa. Kalau gitu jelasin dulu soal si body image ini. Berarti belum aja ya? Enggak, jadi mungkin pressure-nya tidak seperti anak remaja cewek, tapi ada kok kayak misalnya Jati tuh. Jadi ini anak keduanya Mbak Via ya? Oh ya, SMA. Nah, ketika dia merasa kayak, mah nih kayaknya aku udah terlalu ini nih berat badannya, aku harus turunin. Itu ada, cowok tuh juga ada kayak gitu. Atau misalnya kayak jerawat. Ini nih ada anak-anak cowok kekhawatiran seperti itu. Tapi mungkin dari lingkungannya pressure-nya tidak seperti ke anak cewek. Itu aja sih. Oh, jadi dia tetap insecure sama jerawat? Ada kayak. Soalnya gue mikirnya kayak bakalan gue yang cranky nih kalau dia jerawatan, ya gak sih? Kayak, Tapi iya. Jadi ada momen gitu dia jerawatan. Ada jerawat-jerawat yang dia tidak masalah, mamanya yang masalah bener gitu kan, loh. bener kan? Jadi kadang-kadang gue tuh juga kayak dianya nggak merasa kenapa-napa, tapi punten banget mamanya yang kamu skincare-nya bisa pakai apa sih? Kamu double cleansing Iya, gak? yang kayak gitu-gitu. Tapi tetap anak remaja cowok ada juga kok isu tentang. Kalau dipikir-pikir emang semua orang Penampilan. ada kali ya. Maksudnya kita aja sampai detik ini mengalami Sematang hal itu ini ya usianya. Sematang Iya, ini iya, tetap mengalami itu. Jadi body image ternyata tetap ada. Tapi kalau yang dikaitkan sama remaja cowok kan biasanya adalah ke gap nonton porno ya kan, merokok ya, atau enggak bandel-bandelnya apa gitu, berantem sama temen di sekolah. Anak lo nih, jadi anaknya Mbak Via ada 2 ya, kawan-kawan, dua-duanya cowok, yang satu udah lulus SMA, yang satu lagi masih SMA. Aku pengen nanya, apakah mengalami hal-hal itu? Tentu saja. Oh ya, ini yang aku suka. Apa mulai dari enggak, kalau berantem sama temen tuh enggak, tapi konflik sama guru iya. Oke. Pornografi Tentu. iya. Nge-vape iya, gitu. Ya, itulah mengalami memang. Tapi gimana pas itu terjadi dan apakah sebenarnya itu udah dibikin aturannya, lalu dia kayak breaking the rules, atau kayak pas ketahuan baru kayak berarti harus dibikin nih aturannya? Konten pornografi dan rokok nge-vape itu adalah 2 hal yang jauh sebelum terjadi. Itu gue tuh udah punya aturan, udah sering mengkomunikasikan hal tersebut gitu loh ke anak-anak gue, karena gue tuh nggak pernah ngerokok seumur hidup gue. Jadi
ekspektasi gue ke anak-anak juga, ya kan katanya orang tuanya contoh nih. Nah, aku kan sudah tidak merokok atau nge-vape. Nah, gue tuh tadinya berharap anak-anak gue tidak melakukan hal tersebut, dan gue tuh bener-bener mengedukasi mereka. Dari ayahnya tuh ngerokok sih. Dari mereka kecil aja tuh kayak udah gue brainwash bahwa rokok ini bahayanya seperti apa, jangan sampai ngerokok. Itu gue brainwash banget. Jadi ketika itu terjadi, kaget tentu saja, agak syok, iya. Gitu sih. Tapi rokok sama vape tuh beda banget, Mbak. Maksudnya rokok tuh kan bisa beli 1 batang dan harganya mungkin tidak semahal vape. Kalau dia ketahuan yang nge-vape, apakah dia kemudian pakai uang jajannya untuk beli vape? Yes, nah itu berkaitan dengan akhirnya konsekuensinya gitu. Iya, tentu saja dipakai uang siapa? Iya, makanya kayak vape kan mahal gitu loh. Kayak tidak semurah rokok 1 batang. Oh, jadi pada akhirnya memang dia coba-coba. Yes. Peer pressure kah? Nah, jadi ketika ketahuan itu, gue tuh berusaha banget untuk the way gue bicaranya. Jadi buat gue tuh kuncinya di komunikasi sih. Jadi Cara berkomunikasi. cara bicaranya. Jadi gue menahan banget untuk tidak marah atau emosi. Dan menurut gue di awal ketika komunikasi kita oke, itu untuk ke belakang-belakangnya itu akan lebih mudah gitu. Nah, gue nanya. Hal pertama yang gue tanya itu adalah, apa sih alasan kamu? Karena gue akan lebih khawatir kalau misalnya jawabannya dia di-push sama teman-teman dibanding karena aku penasaran gitu kan. Alhamdulillah. Dibully kan ya jadinya. Iya, jadi itu yang gue tanya dulu. Apa alasan kamu either nyoba nge-vape atau mengonsumsi konten yang pornografi ini. Alhamdulillah, puji Tuhannya, ya mereka menjawab bahwa ya karena penasaran aja. Gitu. Ya udah, ketika gue tahu apa alasannya mereka melakukan hal itu karena memang keinginan diri sendiri, barulah gue masuk ke tahapan berikutnya. Balik lagi gue jelasin, kamu tahu kan itu salahnya di mana. Tapi gue juga bilang sama mereka bahwa mamah mengerti itu normal di usia kalian. Itu yang gue tekankan. Tapi yang harus kamu tahu, normal itu bukan berarti benar. Gitu. Jadi itu wajar di usia-usia remaja kalian punya rasa ingin tahu besar, kalian melakukan hal itu, tapi bukan berarti wajar itu adalah hal yang benar. Itu yang gue tekankan sekali lagi. Udah, terus ya balik lagi gue ingatkan nih bahayanya segala macamnya, dan gue jelasin ke mereka apa sih yang gue rasain gitu loh, supaya Bagus dan Jati tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini bikin mama sedih, mama kecewa, mama marah, dan mama khawatir. Itu. Ya itu sih ketika mereka ketahuan melakukan hal-hal tersebut, dan abis itu gue baru masuk ke konsekuensi. Gitu. Nah tadi kan lo bilang kan vape mahal ya Mbak. Itu iya, dia beli pakai, ya tentu saja dari uang jajannya nih ya, yang didapat dari mamanya dan kan ayahnya. Sebel juga nih. Jadi konsekuensinya kalau yang berkaitan sama nge-vape, gue potong uang jajannya. Terus karena kan kalau kita ngasih konsekuensi itu harus yang berkaitan ya sama kesalahannya apa gitu kan. Ya udah gue potong uang jajannya. Terus gue kurangi jatah dia untuk nongkrong sama teman-teman. Karena kapan sih kamu nge-vape? Ya saat bersama teman-teman. Tidak bisa. Jadi itu gue kurangin. Tapi balik lagi, ya karena ini kita ngadepin anak remaja, ketika menentukan konsekuensi pun tuh kayak bener-bener kayak tawar-menawar sama anak gue. Oke dek, karena kamu melakukan ini, mama terpaksa potong uang jajan kamu. Itu dia masih, ya udah berapa dari sekian jadi sekian. Kalau yang marah, harus itu mama yang marah. Gak ada tuh dia nawar-nawar tuh begitu gue ngomongin, oke uang jajan mau kurangin. Tapi begitu gue bilang, nah nggak cuma itu doang, Anda jangan anggap segitu aja nih. Mama harus ini ya, mengurangi jatah kamu untuk pergi sama teman-teman. Nah itu dia kayak yang kenapa gitu ya. Terus gue jelasin, ya karena kan kamu melakukan hal itu ketika kamu nongkrong sama teman-teman. Berapa lama? 6 bulan. Wah nawar tuh. Jangan 6 bulan, ada aja pokoknya kan aku ada acara ini yang harus sama teman-teman. Ya udah kamu maunya berapa? Sebulan? Enak aja loh sebulan. Bener banget dong. Sampai akhirnya kita menemukan di
titik tengah versi gue ya, walaupun dia kayak masih gitu kan agak bersungut-sungut. Ya udah 4 bulan. 4 bulan dia nggak ketemu temen-temennya? Ya pokoknya cuma sekedar sekolah. Iya sekolah, dan Habis itu kalau ada pulang, event tertentu kagak aja. ada tuh nongkrong-nongkrong. Kan dia masuk geng tuh ya. Iya. Nah, Jadi masuk nggak geng ada juga menarik banget. nongkrong, terus weekend nggak ada, pergi-pergi apa segala macem. Sama gue juga menjelaskan ke anak-anak ini kan kalian bisa dibilang dalam tanda kutip menghancurkan kepercayaan mama. Jadi jangan marah ketika mama sekarang trust issue sama kamu dan butuh waktu buat mama untuk kembali bisa percaya. Jadi ketika abis melakukan hal itu terus ada momen-momen gue jadi akhirnya video call mulu, atau kayak gue ngecek tasnya, ya walaupun anak-anak ini punya sejuta trik ya. Asli sejuta trik untuk enggak itu bukan punya aku padahal punya dia gitu loh. Ya pada akhirnya tuh gue kayak ngecek tasnya, gue nelponin, gue nanya kamu sama siapa temennya apa segala macem ya lo harus terima itu gitu. Sampai nanti ketika kamu udah berhasil mengembalikan kepercayaan mama, ya mama akan balik lagi percaya sama kamu gitu. Tapi setelah 4 bulan fine, tidak kembali merokok. Capek banget soalnya kalau soal rokok gue stres. Sejauh ini sih tidak ya, gitu itu sih. Nah, cuman beda nih si kakak sama si Ade. Mungkin yang bikin gue lebih kayak potek hati ketika terjadi di Ade karena dia sempat bohong. Ketika ketahuan itu punya temanku. Iya. Terus tapi panik gak sih emang? Kayak respon panik pertama. Pinter, gila ya anak-anak sekarang tuh pinter banget. Jadi itu bukan punya aku. Oke, punya siapa? Dia bercerita lah, ini punya temanku si ini. Dia nitip ke aku karena dia nggak boleh sama orang tuanya bla 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 bla. Coba kamu chat teman kamu, bilang bahwa ini ketahuan bla 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 bla. Dia chat terus dia kasih lihat ke gue, bener-bener dia sebut lah namanya. Ini punya lo ketahuan nih sama nyokap gue marah gini. Temennya tuh menjawab, oh oke. Ternyata dia cepet banget kali kong sama temennya. Hah, pada saat ketahuan itu? Iya. Kayak gue. Tapi kapan chatnya? Gue nggak ngerti. Oke. Sampai akhirnya gue at that moment ketika ke gap, dia bilang itu punya temennya, tenang dong ya mama. Dan pada akhirnya gue baru tahu bahwa itu punya dia ketika gue ambil rapot. Oh jadi ada momen jauh dulu. Jadi itu yang bikin gue lebih potek hati. Kenapa lo masih bohong? Ini gue bukan membandingkan ya, tapi si kakak dia ngomong, mah aku mau ngaku waktu pas baru kejadiannya lah dia eligible tapi terus nggak keterima tuh di PTN. Ya aku stres jadi aku ngerokok. Itu gue lebih bisa nerima karena oke, kamu ngomong tanpa tunggu ketahuan itu sih. Dan adanya udah ketahuan duluan sih kayaknya. Daripada gue gak bisa main 4 bulan mendingan gue ngaku. Ada kayak gitu juga. Tapi kalau rokok kan ada bentuk fisiknya, kemudian juga kita tahu ada aktivitasnya. Tapi kalau pornografi Mbak, gimana kayak ngasih taunya bahwa ini tidak boleh dikonsumsi loh. Kalau ada yang kirim ini ke kamu harus ngapain loh. Itu lo ngejelasinnya gimana sih? Kan sebenarnya banyak ya, kita tinggal cari aja bahaya pornografi itu seperti apa sih. Nah itu gue cari dari sumber-sumber yang terpercaya. Gue ngechat ke psikolog anak gue gitu, minta tolong dong jelasin dengan bahasa psikolog yang mudah apa sih bahayanya pornografi, dan itu gue tunjukin ke anak gue. Ya walaupun gak ada fisik tapi kan ada foto-foto. Jadi dikasih contoh, itu loh yang jadi problem. Gimana cara ngejelasin pornografi itu apa? Dari awal ya gue kasih tahu, misalnya kayak gambar-gambar yang tidak senonoh tuh apa, yang misalnya orang yang berhubungan. Ini umur itu berapa video tapi? Itu SMP. Oh oke. Anak saya tahun ini masuk SMP ya, tahun depan sih, tapi tahun ini daftar. SMP itu gue jelaskan. Gue nggak kasih lihat, tapi gue kasih gambaran lah. Aktivitasnya apa sih kan dibilang pornografi itu. Terus misalnya kayak ya orang yang tidak berbusana, mereka sedang melakukan hubungan seks yang seperti itu, dan gue jelasin bahayanya apa. Nah, untuk pornografi ini salah satu konsekuensi yang gue berikan itu adalah gue minta dia meng-cut hubungan dia dengan ada satu temannya. Jadi yang kirim-kirim si temennya ini. Iya, jadi pasti aksesnya dari temen sih ya kalau anak remaja gitu. Iya. Dari mana lagi? Soalnya di rumah pasti kita awasin kan. Iya. Awalnya itu
isunya tuh lain gitu, sampai terus gue meminta untuk mama mau lihat chat kamu gitu kan. Awalnya wah sumpah ya anak sekarang tuh bisa banget ngejawabnya. Awalnya dia yang itu kan privasi aku gitu. Tentu. Benar, itu privasi kamu, tapi kita ada kesepakatan ketika kamu melakukan hal-hal yang membahayakan buat kamu, membahayakan buat orang, mama berhak untuk ngecek gitu. Ya udah, dengan bersungut-sungut pun dia kasih. Nah di situ adalah satu temennya yang sering sekali mengirimkan link kah atau emang videonya? Video. Kah? Bentuknya udah video. Video. Dapat dari mana tuh anak? Video. Oke. Terus yang pada akhirnya membuat gue kayak oke, kamu nggak bisa terus berinteraksi sama, untungnya tidak satu sekolah ya. Ketika si anak ini cowok, itu anak gue kan SMP ya, si anak temennya itu nulis begini nih, tenang bro, nanti SMA kita dapat the real wet. Wah itu gue kayak lo berarti udah plan dong. Oh itu udah. Tapi tau dari mana ya anak kecil kayak gitu ya? Pasti dia ngasih tahu antara kakaknya kah, misalnya yang anak udah SMA gitu, atau siapa gitu sebenarnya. Gue tidak tahu ya bagaimana anak itu di rumahnya. Yang bisa gue lakukan kan adalah gue memproteksi anak gue. Jadi sebagai orang tua yang punya prinsip anak tidak harus berteman dengan siapa saja. Betul, ya. dan harus memilih-milih teman. Jadi itu ketika case itu gue minta cut, kalau batasin sebisa mungkin. Kamu tidak satu sekolah sama dia, cut. Karena Silo kan sekarang nggak punya handphone, dan gue kayak pengen mempertahankan ketidakpunya handphonean ini. Silo tuh umur 11. Oh, oke. 11. Jadi tahun ini dia akan daftar SMP, tahun depan baru SMP-nya. Oh, masuknya tahun depan ya. Tapi si SMP incaran nomor satunya itu wajib ada handphone. Karena ada kayak aplikasi sekolahnya tuh dari handphone, ya kan? Sekarang kayak gitu kan. Sementara ada si sekolah pilihan 2 ini tidak wajib. Jadi kayak nggak perlu gitu ada handphone. Nah, tapi dari sekarang gue udah kayak wanti-wanti, kalaupun kamu nanti aku kasih handphone, kayak jam 9 malam handphonenya di kamarku, dan kayak semua chat WhatsApp-nya harus connect ke laptopku. Kalau enggak kita nggak jadi sekolah di sana. Karena dia pengen banget sekolah di situ, lapangan bolanya bagus, bla 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 bla. Oke, agak tenang sedikit. Meskipun sebenarnya yang terjadi sekarang ya, Mbak, dia kan nggak punya handphone, jadi yang masuk grup kelas tuh kan gue ya, bersama anak-anak lain. Itu tuh nggak ke handle Mbak chatnya. Jadi kayak sekali lihat tuh udah 200 chat, abis itu udah di delete. Jadi percakapannya tuh di-delete karena dia tahu di situ ada beberapa orang tua yang anak-anaknya nggak punya handphone. Jadi mereka cuman kayak chat, oh ini dia udah baca, delete. Jadi 200 chat pas gue baca tuh ya yang kebaca tuh sedikit banget. Tapi WhatsApp grup itu campuran antara orang tua dan anak. Iya, sebenarnya anak semua, tapi kan ada beberapa anak yang nggak punya handphone kayak Silo, yang nggak punya handphone. Ibunya yang masuk. Jadi mereka kayak sangat-sangat berhati-hati gitu karena di sini ada orang tua, dan gue yakin sebenarnya mereka punya grup yang tidak ada kitanya, ya kan? Karena sepinter itu dengan delete aja tuh udah pinter banget. Kayak kok bisa sih percakapan ratusan tapi di delete, kan berarti lihat terus ya. Nah itu yang kayak bikin paling. Ini kita ngomongin anak umur 11 dan ini terjadi dari umur 10. Iya kan, dari kelas 4. Terus gue kayak aduh, ini kayak biang keroknya salah satunya tuh handphone. Soalnya kan anak gue SD kan belum ada tuh. Oh iya, belum ada ya handphone ya. Dan sekarang tuh kan bukan cuma di WhatsApp. Jadi kayak chatnya pindah yuk ke Discord, pindah yuk ke Zoom. Gue kayak nggak ada di sini di handphoneku. Nggak ada pindah-pindah kayak gitu, karena kalau udah di Zoom kita udah nggak bisa lihat lagi historinya segala macam. Dan di Zoomnya nggak pakai video loh Mbak, bener chat aja. Kayak gitu yang kayak sebenarnya biang kerok utamanya adalah orang tua handphone. Ya itu salah satunya gitu. Nah tapi merasa nggak sih si tantangan ini hadir karena kayak harusnya nih gue lebih ini nih gitu. Jadi kayak ada nggak sih penyesalan sampai ini terjadi, atau nggak kalau bisa dilakukan berbeda aku akan melakukan ini berbeda gitu. Kalau untuk konten pornografi sih penyesalan gue adalah COVID ya. Kenapa tuh? Karena ketika COVID mereka harus online, itu yang memaksa gue memberikan smartphone ya ke mereka. Karena waktu pas sebelum COVID, sekolahnya mereka si SMP ini cuman boleh handphone yang lo tau kan, handphone yang jadul. Cuman boleh itu. Tapi begitu COVID terus online apa segala macam, mau tidak mau harus nih, karena itu buat kegiatan belajar kan. Dan akhirnya kayak kebablasan jadi terus gitu. Karena begitu kayak oke, kelar COVID kita balik lagi sekolah offline, kok ngambil lagi susah ya? Tidak kembali tuh aturan bahwa cuma boleh pakai handphone yang jadul, nggak balik itu gitu. Oh gitu.
gitu. Soalnya kalau misalnya ngomongin apakah gue menyesali, ada yang telatkah gue lakukan, ada yang salahkah gue lakukan, gue sih cukup pede untuk enggak. Gitu, gue mengedukasi mereka tentang, karena yang bikin gong 2 hal itu gitu ya, gue mengedukasi mereka tentang 2 hal itu sudah maksimal. Gue juga udah ngasih contoh gitu ya. Mungkin kalau gue mau nyalain bapaknya, kenapa lu ngerokok gitu kali ya, cuman enggak sih. Jadi nggak ada. Jadi ya udah, yang penting kita do the best aja. Kalaupun itu sampai terjadi, jadikan itu sebagai teachable moment ya. Kita akan mengajari dia lagi. Memang benar itu. Nah, terus juga lo kan sempet share ya di sosmed kalau lo tumbuh dengan orang tua yang dalam tanda kutip toxic lah. Gue nggak suka sebenarnya bilang toxic parenting, toxic parents gitu, kayak kenapa sih judgmental banget, jangan lo yang toxic gitu kan ya. Jadi kayak dari pengasuhan yang tidak ideal kalau dilihat di kacamata 2025 gitu ya. Nah, kalau sekarang dengerin cerita lo kan kayak lo tuh oke banget gitu sama anak-anak, selain emang kerja di media parenting, sering ketemu psikolog, sering interaksi sama berbagai expert di parenting. Sebenarnya lo ada proses healingnya dulu nggak sih Mbak? Kayak nyokap gue tuh gini, gue nggak bakalan, karena kan biasanya ekstrim ya, nyokap gue gini, gue nggak bakalan, terus tapi jadinya ke ekstrim yang satunya. Kalau lo kan bisa balancing itu gitu. Gue tuh terbantu banget berubah menjadi manusia yang bagus nih setidaknya sebagai orang tua itu ketika memang gue bekerja di media parenting. Awalnya di Ayah Bunda, terus sekarang di Mommy's Daily, karena gue berinteraksi dengan para psikolog anak itu yang paling membantu buat gue. Karena awalnya ketika gue belum nyemplung di media parenting itu, gue itu mungkin ketika anak-anak gue mentok sampai mereka kelas 1 SD, 2 SD deh, itu gue mungkin mama yang toksik kalau ngomongin omongan sekarang ya. Gue itu bisa berantem sama mantan suami gue itu di depan mereka. Dan lo gak tau kalau itu salah? Enggak, at that moment gue gak tau kalau itu salah. Terus gue berantem, terus kayak gue bisa teriak ke anak gue. Itu ada momen gue melakukan hal itu. Gue teriak yang anak gue tuh sampai bingung kenapa gue begitu. Terus gue tidak pernah fisik sih untungnya, tapi kayak gue ngajarin mereka matematika gitu, dan mereka nggak bisa, gue tuh marah sampai gue matain pensil. Ada momen-momen begitu. Gue main Lego, gue nih padahal yang main Lego, terus nggak bisa, gue marah, gue lempar, ada. Dan gue bersyukur gue pada akhirnya pindah gue menemukan lingkungan dan support system yang tepat. Itu yang membuat gue tuh bisa pelan-pelan, yuk Vi, berubah. Ini lo salah, ini gak bagus buat anak lo. Mungkin bukan pendapat yang umum, tapi hal yang kedua adalah perceraian gue yang membuat gue menjadi orang tua yang lebih bagus. Karena justru mungkin trigger kemarahan itu karena pernikahan yang gak menyenangkan. Iya, jadi ketika gue bercerai, ketika termasuk keluarga gue gak boleh pisah apa gitu-gitu, dan gue memutuskan untuk berpisah. Tadinya gue gak menyadari itu, tapi anak gue yang bilang bahwa mamah itu setelah pisah sama ayah jadi nggak pernah marah-marah. Mamah tuh jadi lebih enak diajak ngobrol. Itu sedih gitu. Lo kok sedih? Kalau gue malah kayak wow, berarti proses pembelajarannya memang menemukan si triggernya dulu, apa yang bikin lo jadi orang tua yang marah-marah gitu kan. Kalau misalnya terus ada orang bilang, lo bercerai, anak-anak lo anak broken home. Hey, enggak ya? Hey, kalau pernah ketemu anak-anak yang Mbak Via, mereka adalah anak-anak yang sopan, manis, sweetheart. Tidak ada image anak broken home. Itu kayak apa sih anak broken home? Kayak apa sih? Gue juga gak ngerti deh apa itu definisi anak broken home kan? Iya kan, orang tuh selalu bilang anak yang dari orang tua bercerai itu broken home. Tapi ketika gue mengalami sendiri, ketika gue bercerai dan gue malah bisa jadi orang tua yang lebih baik, anak-anak gue juga menurut gue juga lebih sehat mentalnya. Gue tuh jadi mengubah sudut pandang gue tentang anak broken home. Buat gue, anak dibilang broken home itu ketika dia tumbuh di lingkungan yang gak penuh cinta, mau itu orang tuanya di dalam pernikahan sekalipun gitu loh. Tapi ketika dia ngelihat bapak ibunya berantem apa segala macam, ya itu broken home. Bener banget sih, dan makin punya anak gue juga makin menyadari bahwa cerai itu gak apa-apa lagi daripada anak lo ngelihat orang tua, salah satu orang tua tertekan, terbully, apalagi kalau abusive ya, pakai kekerasan fisik, itu kan serem banget ya. Kayak
cerai aja gak sih gitu. Jadi setiap ada orang cerai sekarang gue nanya dulu, lo mau dikasih congratulation atau apa nih, ya kan? Karena kayak siapa tuh dia jauh lebih happy gitu sama si perceraiannya. Sama yang terakhir, kalau lo bertanya tadi kan, apa yang ngebuat lo besar dengan orang tua yang toksik katanya lah ya, tapi lo tidak melanjutkan hal itu, ketika gue menyadari bahwa mungkin nyokap gue ya, ini lebih ke nyokap gue kan, karena kan bokap gue meninggal waktu gue SMA kan. Mungkin karena cara parenting seperti itu yang nyokap gue tahu zaman dulu. Yang benar itu adalah yang dengan membentak-bentak anak, mengkritisi anak, mempermalukan anak. Dan nyokap gue gak punya sumber informasi, gak kayak kita sekarang gitu loh. Jadi ketika gue mengingat itu, gue juga memahami masa lalu nyokap gue itu juga tidak mudah. Itu pada akhirnya ngebuat gue luka segala macam itu bisa gue lepas. Luka gue ke nyokap gue, jadi gue juga bisa membesarkan anak gue dengan lebih enak. Plus pengalaman gue sebagai seorang anak. Ini kayaknya lo sering ngedengar ya gue ngomong, kita tuh kan gak punya pengalaman sebagai orang tua, tapi kita punya pengalaman sebagai seorang anak. Gue punya pengalaman sebagai seorang anak yang gue tumbuh besar dengan mama yang dia bisa ngomong gue kayak di depan pacar gue gitu kan, gue keset suami di depan orang banyak itu, dan gue ngerasain gak enak loh punya orang tuh seperti ini. Jadi gue gak mau anak-anak gue ngalamin apa yang gue alamin dulu. Iya, tapi berempati pada orang tua kita juga pernah anak-anak. Itu juga gue kayak baru ada kesadarannya tuh ya pas punya anak. Kalau dulu kan mikirnya kayak, kenapa sih nyokap gue tuh gini bangetnya? Seolah-olah nyokap gue tuh lahir langsung jadi ibu gitu kan. Lah dia juga dulu anak-anak, mungkin pengalaman masa kecilnya nggak menyenangkan. Kayak banyak banget juga luka yang dia bawa dari masa kecil sehingga pas dia jadi ibu dia kayak gitu ke gue. Nah itulah yang bikin kayak, lo harus menyadari nyokap lu juga dulu anak-anak. Anak kita juga anak-anak, kita juga pernah jadi anak-anak, ya udahlah gitu ya, dimaklumi saja gitu kalaupun nggak bisa berempati. Dan sebenarnya nggak perlu memaafkan. Orang tuh kalau ngomongin gini tuh angle-nya tuh memaafkan, tapi aku nggak bisa maafin orang tuaku. Ya nggak apa-apa nggak dimaafin, tapi terima aja memang orang tuamu kayak gitu, dan kamu tidak perlu hidup dengan ekspektasi atas orang tuamu, ya kan? Harusnya tuh mamaku tuh bisa kayak gitu, enggak harusnya kayak gimana-gimana, biar aja dia kayak gitu gitu kan. Itu sih yang kayak liberating banget gitu, bahwa menyadari orang tua juga individu sendiri, mereka boleh memilih pilihan hidup kayak gitu. Tapi kita juga bikin boundaries-nya kan, Mbak? Oh banget. Yang pengen gue tanyain ya, dengan kondisi komunikasi lu dan nyokap kayak gitu, karena nih dulu tuh gue sering bilang, aduh aku tuh berantem terus deh sama ibu gitu kan. Gue tuh bener-bener yang berkonflik sejak remaja sampai mungkin beberapa tahun lalu lah, sampai gue healing gitu ya, sampai gue healing gitu kan. Jadi gue mikir kayak, kenapa sih kita tuh berantem melulu gitu. Sekarang kesadaran barunya di usia 37 tahun ini adalah, oh ternyata itu good thing loh. Kalau ada komplain, gue tuh komplain, berantem, gue gak masalah, dia mau drama segala macem, tapi kemudian kita jadi ketemu solusinya dan itu tidak terulang lagi. Kalaupun terulang, gue tinggal ingetin, kita tuh kemarin udah berantem loh Bu soal ini gitu ya. Dan ternyata itu privilege banget loh Mbak, punya orang tua yang menerima konflik-konflik bersama kita untuk mencari solusi gitu kan. Nah, lu mengalami itu juga gak sih, bahwa ada, oh ternyata ini adalah good thing ya, bisa berkonflik, sampai akhirnya kemarin lu bikin yang pertanyaan-pertanyaan untuk mama. Itu ada prosesnya gak sih sampai bisa ke situ? Kalau nyokap gue itu orang yang nggak bisa diajak konflik terbuka. Nyokap gue tuh ratunya silent treatment. Jadi kalau itu langsung ya udah diem aja, nggak mau, nggak ditanggepin. Kalau gue tuh ditanggepin, dan itu gue bersyukur banget kayak, oh ternyata ditanggapi itu privilege. Nyokap gue tuh ratunya silent treatment. Jadi mungkin gue nggak mendapatkan privilege itu. Lo bisa berkonflik sama nyokap lo terus menyelesaikan gitu kan. Ya tapi balik lagi tadi yang ngomongan lo, pada akhirnya gue lebih ke set boundaries aja. Udah nih, gue udah paham masa lalu nyokap gue juga tidak menyenangkan. Dia juga tidak punya pengetahuan seperti kita sekarang. Ya sudah, terima aja. Gue set boundaries. Semuanya lebih baik. Gitu aja. Tapi kok komunikasinya bisa sampai nanya kayak, mama gimana sih pas dulu aku lahir? Itu kan pertanyaan yang deep banget gitu. Gue aja gak kepikiran nanya gitu sama nyokap gue. Meskipun lucu ya, kayak pas gue lahir tuh, oh ada scrapbook aku kecil, pasti kamu bahagia saat aku lahir. Karena dibikinin scrapbook lucu-lucu gitu. Ya anak pertama lah.
Itu tuh awalnya tuh gini, nyokap gue tuh walaupun tidak mau diajak berkonflik secara terus terang, berkonflik secara sehat ya sebenarnya ya. Tapi gue tahu dia tuh berusaha banget, Cak. Dia berusaha banget untuk memperbaiki diri di umur yang sudah mau 80 ini. Dan gue tahu itu berat buat dia gitu. Gila, udah 80 tahun hidup dan harus mengubah diri. Iya. Dia itu orang yang tidak pernah minta maaf sama anak. Tapi sekarang, oh iya, mama salah, mama minta maaf ya. Wow. Itu. Dia nyokap gue itu bukan tipe orang yang I love you gini. Tapi sekarang setiap tutup telepon dia akan ngomong I love you. Kaku sih. Iya kan, kayak awkward gak sih gitu kan. Tapi I know dia berusaha untuk itu. Jadi itulah kenapa terus pada akhirnya gue kayak yang penasaran deh, pingin tahu kalau misalnya gue ngobrol. Kalau ngobrol secara langsung tuh kayak nggak mungkin. Makanya lewat Jadi chat. lewat chat. Makanya terbentuklah pertanyaan-pertanyaan itu karena gue melihat nyokap gue juga ada usaha. Gitu. Oke, nanti pertanyaannya akan kita tampilkan karena cukup deep yang kayak gue nanya kayak gini sama nyokap gue awkward gak sih gitu. Bahkan gue aja merasa itu kayak kira-kira awkward deh gitu. Tapi pada akhirnya emang layak ya untuk ditanyakan karena pengen tahu juga sih sebenarnya jawabannya. Nah terus terakhir nih Mbak, kalau bisa dirangkum dalam parenting lo yang sudah berapa ya, 18 tahun? Ya kan? 18 tahun lama juga ya. Apa sih yang sebenarnya paling penting untuk dipelajari kita sebagai orang tua? Biar pas remajanya nih kita ready. Karena banyak banget orang yang kayak nanti pas remaja anak lo harus bisa curhat sama aku. Pas kecil aja lo suruh anak lo diem kalau banyak ngomong gitu kan. Sebenarnya apa gitu yang paling penting untuk dipelajari? Gue tuh kan ada beberapa contekan ya, tapi nomor satu yang gue tulis itu komunikasi. Ketika anak-anak lo mau masuk usia para remaja dan remaja, belajar lagi tentang seni berkomunikasi. Karena komunikasi lo nih sama anak waktu pas nih anak masih balita SD, misalnya bagus, tapi tetap ada cara baru yang harus lo tahu ketika anak-anak ini masuk usia remaja. Kenapa? Karena ketika anak-anak ini memasuki usia remaja, dunianya mereka tuh nggak cuma kita lagi, gitu. Ibarat kata kalau dulu suara kita doang nih yang didengar atau suara ayahnya gitu yang didengar ya. Tapi begitu mereka masuk remaja, ada suara temennya, ada suara idolanya, ada suara pacarnya. Pacaran nggak bisa, abis ini kita harus bahas pacaran terus. Jadi lo harus tahu deh cara berkomunikasi dengan anak ketika anak ini masuk usia remaja. Kayak lo harus tahu moodnya, momen yang tepat untuk bicara. Terus kayak lo nggak bisa ketika ngobrol sama anak remaja itu nasihat, bener-bener harus lo banyakin ngedenger gitu. Dan kadang-kadang jangan berpikir ketika anak ini curhat, oh dia butuh saran aku gitu. Enggak, kadang-kadang mereka cuma mau cerita aja. Jadi jangan keburu-buru untuk ngasih solusi. Itu buat gue sih kuncinya komunikasi. The way lo udah tahu cara komunikasi yang tepat nih sama anak remaja lo, insya Allah tuh berikutnya akan jauh lebih mudah. Itu yang pertama. Banyak ya? Iya, nggak apa-apa. Yang kedua itu ketika anak masuk usia remaja, lo harus belajar untuk bersikap tega. Tega ketika mereka mungkin mengambil keputusan-keputusan yang salah. Mereka harus ngerasain kecewa, mereka harus merasakan penolakan, mereka harus ngerasain jatuh. Nah, lo harus tega untuk ngebiarin mereka ngerasain itu semua. Jangan buru-buru, oh sini, mama bantu, tolongin gitu. Karena jujur, ternyata ketika gue udah ngalamin ini, yang susah itu guenya, bukan anaknya. Malah kadang-kadang anaknya tuh nggak apa-apa. Tapi gue sebagai orang tua tuh kayak aku harus menolong dia. Iya, gue nggak tega ngelihat dia ngerasain begini gitu. Nah, kalau misalnya lo nggak bisa tega, ya lo akan bikin hidup anak lo ke depannya tuh bakalan susah. Sama yang ketiga. Yang ketiga, oke. Kemampuan untuk berbagi perhatian mereka, berbagi sayang mereka ke pihak-pihak lain, ke dunia yang mungkin buat mereka, yang di mata mereka
dunia orang-orang itu tuh lebih bisa mengerti mereka dibanding kita. Gitu. Contohnya? Ya itu balik lagi mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan temen yang menurut mereka pendapat temanku itu lebih benar dibanding mama gitu. Pacar tentu saja itu. Nah, ya lo sebagai orang tua dari anak remaja ya harus siap, jangan berharap 100% waktu perasaan anak remaja lo tuh buat lo. Lo harus rela berbagi. Karena gue udah ngomong dari sekarang, nanti kalau kamu remaja ya, your teenager brain akan bilang temen kamu akan lebih bener daripada aku. But just remember, aku juga pernah jadi remaja. Jadi udah gue bilang berulang-ulang supaya ya. supaya kayak oh ya ini teenager brain gitu. Dia karena udah berasa banget mbak remajanya, tiba-tiba dia gini, kayaknya aku pengen ini deh bu, driving something gitu yang kebut-kebutan. Apa tiba-tiba akhirnya mau gojek jet ski ya yang aman ya, masa tiba-tiba naik motor kan enggak gitu. Gue tanya-tanya, oh jet ski boleh dari anak umur 10 tahun asal tingginya cukup. Cuman kayak terus gue bilang kayak Sailo, ini tuh your teenager brain tuh nyari-nyari adrenalin gini tuh sebelumnya tuh kamu tuh enggak. Terus kayak maybe gitu. Udah kayak gitu. Jadi kayak mulai gue kasih tahu bahwa nanti otak lo bakal aneh gitu. Gitu. Tapi soal yang komunikasi nih mbak, gue paham ya karena kita sama-sama kerja di media parenting. Jadi ngerti lah pola komunikasinya kayak apa. Tapi buat orang yang nggak ngerti komunikasi tuh kayak apa sih? Karena kemarin nih ada yang DM ke gue bilang gini, kak aku baru tahu ternyata anakku tuh dibully di sekolah dan anaknya tuh nggak pernah cerita. Terus gue nanya, emang setiap hari nggak ditanya gitu gimana hari kamu hari ini? Itu kan gue beneran rutinitas ya. Hari ini tuh ada apa aja, ada yang aneh nggak, ada yang nangis nggak, itu bener-bener dari TK sampai detik ini tuh gue tanya. Terus kata dia, enggak sih aku tanya waktu awal-awal aja di sekolah, habis itu karena dia jawab baik-baik aja jadi aku nggak nanya lagi. Itu kan basic ya menurut gue, kayak komunikasi paling basic adalah nanya hari ini ngapain gitu. Nah apa aja sih selain nanya hari ini ngapain? Komunikasinya tuh bentuknya tuh kayak apa gitu, yang realnya ya? Gue tuh malah jarang sih nanya How's your day? Iya. Kalau dijawab how's your day, jawabannya adalah normal. Enggak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya kayak tadi di sekolah main bola nggak? Ada yang jatuh nggak? Gitu. Iya, harus jadi dari situ kan. biasanya tuh gue suka kayak yang hari ini di sekolah ada yang bikin sebel nggak? Nah gitu kan pertanyaannya. Atau misalnya kayak ada drama apa lagi gitu kan? Kayak apa ya? Kayak ya gue menunjukkan minat tentang apa sih yang terjadi dalam hidup kamu yang tidak standar. Misalnya kayak kamu tadi nongkrong di itu gengnya mereka itu kamu nongkrong di terus ngapain aja anak-anak walaupun dalam hati ngapain sih ikut geng, ngapain lo nongkrong sama anak-anak geng. Iya, terus atau misalnya kayak gue tuh suka ngobrol tuh kan malam ya biasanya ya. Tadi kamu nemu yang aneh-aneh nggak di sosmed? Ada yang mau kamu share nggak? Yang kayak gitu-gitu. Atau kayak misalnya ada cerita tentang teman-teman kamu nggak? Karena kadang-kadang anak gue tuh suka bahkan temannya punya masalah jerawat aja tuh cerita ke gue, minta solusi, mentang-mentang mamanya kerja di Mommy's Daily yang under Female Daily Network ya gitu. Jadi lebih ke situ, tapi kuncinya adalah ya lo rutin. Iya bener, kalau tiba-tiba gitu nggak bakal kan? jadi jangan juga. cuman awal-awal doang bu gitu. Jadi kayak tiap hari walaupun ada momen-momen mereka menjawab panjang lebar, ada momen-momen yang ngejawabnya kayak bikin kesel. Tapi ya udah terima aja, itu namanya anak remaja kayak begitu. Oke, tadi gue bilang terakhir tapi ternyata masih ada yang menarik ya, karena tadi nyebut ada geng, ada pacar, dan ada satu pertanyaan lagi sebenarnya gue. Karena aku orang Bandung ya, geng adalah Dilan yang menyeret samurai. Iya dong mbak, yang namanya di Bandung tuh ya, anak SMP, anak SMA, at least di zaman gue ya, begitu lo masuk ke SMA tertentu, lo tuh akan ditawarin masuk ke geng-geng ini, ini yang sama. mana udah pasti gengnya adalah geng tawuran dan kekerasan gitu. Jadi ketika gue denger di Jakarta juga ada geng tuh panik total, karena ya Dilan gitu ya, gengnya yang bakalan nyerang SMA lain gitu-gitu kan. Bawa parang sepanjang-panjang apaan itu. Nah sebenarnya ngapain sih kalau geng anak Jakarta ini? Oke, gue nggak tahu ya kalau geng-geng di sekolah lain, tapi di sekolah anak gue itu ada 2 geng. Satu adalah pokoknya. Nah, kalau misalnya penerimaan murid baru ya tentu saja dong ada
penggalangan rekrutmen anak-anak baru juga dong untuk masuk ke geng-geng ini. Ketika gue tahu bahwa ada geng ini dari sejati SMP gitu, gue udah nanya, ini ada geng ini nih, ada geng ini dan ini, kamu akan masuk nggak? Dia jawab masuk. Ada nggak anak yang nggak masuk? Ada, banyak. Tapi akhirnya gue mencari tahu antara dua geng ini. Dan ketika dia memilih si ya udah, gue fine aja. Karena ternyata kegiatannya itu adalah nongkrong bersama. Jadi mereka kayak punya base camp di depan sekolah. Nongkrong bersama. Ngapain tapi sih nongkrong tuh ngapain sih? Ngobrol aja. Tapi serunya juga ternyata mereka baksos. Baksos tuh. Jangan kira geng yang nyeret samurai juga baksos, Mbak. Serius. Lanjut. Terus abis itu biasanya kayak ketua angkatan, panitia event, banyak yang diambil dari anak-anak geng ini. Karena terbiasa berorganisasi. Iya. Kan bener. Terus ada satu hari Jati tuh pulang agak telat. Gue nanya, kamu habis ngapain? Aku habis persiapan buat pemilihan ketua angkatan. Jadi ada beberapa kandidat dari ini. Terus kamu ngapain? Iya, aku kan ada tes fisik juga. Jadi aku push up, sit up gitu kan. Terus gue ya, kamu nggak ada kan dipukul-pukul? Enggak mah. Aku juga nggak mau kalau dipukul-pukul. Nah jadi ternyata ada tuh kegiatan melatih calon ketua angkatan secara fisik. Terus mereka tuh ada kayak tanya jawab gitu juga aja. Interview. Jadi kayak pokoknya nih kurang lebih nih kalau misalnya lo jadi ketua angkatan, lo perlu melakukan ini. Jadi kayak ada simulasi dulu di antara mereka. Kepilih nih anak menang voting. Gitu. Jadi kegiatannya seperti itu yang gue tahu. Tapi ya balik lagi, gue bisa melarang, tapi apakah anak-anak ini akan menaati? Kan belum tentu. Jadi diam-diam. Jadi mendingan gue bilang oke, mama kasih. Dan kakaknya tuh walaupun selurus itu ya ikut geng. Dan ya itu balik lagi gue bilang sama mereka, kamu boleh ikut geng tapi tidak berpengaruh terhadap nilai kamu, tidak membahayakan diri kamu, tidak membahayakan orang lain, tidak merusak sesuatu. Itu udah paling prinsip kan sebenarnya kan. Jadi ketika kamu bisa menjaga 4 hal ini, ya silahkan. Adakah sekolah yang tidak ada gengnya? Emang yang di inceran lo? Belum nanya ada gengnya apa enggak, karena nggak kepikiran sih kemarin nanya soal gengnya. Dan sekarang soal pacar nih, ini penting banget juga ya, karena at some point di kehidupan remaja ya masa sih temen-temennya kan pasti pada punya pacar segala macam. Meskipun ini balik ke value keluarga masing-masing. Gue pengen nanya kayak apa yang memutuskan lo kayak nggak apa-apa dia boleh pacaran asalkan gitu. Gue sih ngelihat sisi positifnya pacaran ya. Terlepas dari moga-moga tidak adanya pergaulan bebas itu. Tapi gue melihat ketika seorang anak ini pacaran, satu, dia belajar mengenal pribadi lain secara dekat, beda dengan teman. Itu. Terus dia belajar mengenali relasi yang sehat seperti apa dengan lawan jenis. Dia belajar time management. Karena bener-bener lo harus bisa bagi waktu antara belajar, pacaran, pertemanan, ekskul, kegiatan lo dengan keluarga. Belum pacarnya klingi ya kan? Itu. Terus lo belajar untuk mengelola emosi lo. Karena ketika anak ini pacaran, dia ngalamin yang namanya cemburu. Dia ngalamin yang namanya marah, patah hati. Nah buat gue pacaran itu membantu anak ini untuk ayo kamu belajar mengenali emosi kamu, gimana memvalidasinya, gimana meregulasi emosi kamu. Pada akhirnya kenapa gue mengizinkan? Karena gue juga dibolehin pacaran pas SMA kan. Terus kayak ya itu mengalami itu, dan kayak nyokap gue beneran yang kayak boleh asalkan wah banyak lalali gitu. Tapi kan pas saya sendiri kayak nggak usah sih gitu. Kayak untuk apa kan, otak kamu tuh masih umur 15 kayak untuk apa pacaran. Tapi itu belum kebayang sama sekali sih, karena ya udahlah itu masih panjang. Sekarang bener-bener pertanyaan terakhir ya, karena udah panjang juga. Gue tuh ngerasa punya anak cowok ini untuk bisa masuk ke dunia mereka tuh susah banget. Gue ngeliat teman-teman gue yang anaknya cewek remaja itu tuh bisa make up bareng, pakai baju kembaran, nyalon bareng gitu. Gue tuh effort banget loh mbak untuk bisa ngerti si
dunianya dia gitu ya, kayak Bu main game ini yuk, tidak selalu diiyakan, tapi gue lihat dulu gamenya kayak oh ini kayaknya lucu, ya udah deh mau deh main game ini, atau enggak Bu kita coba ini yuk, kayak tadi coba jet ski yuk, ya udahlah gue juga nggak apa-apa gitu kan, coba-coba kayak gitu. Tapi kayaknya tuh merasa makin sini gue makin susah gitu untuk punya sesuatu in common sama dia, karena waktu kecil kan gampang ya main Minecraft bareng yuk, ya udah Minecraft kan cuma bikin-bikinan, main slime kayak gitu-gitu. Waktu kecil tuh kayak gampang banget gitu untuk bareng-bareng, dan yang dia suka gue juga nggak masalah. Tapi makin sini kan main gamenya apaan sih gitu, gue juga nggak tertarik gitu. Nah gimana sih lo menjaga biar bisa tetap ada di dunianya mereka pada saat mereka usianya udah remaja? Sebenarnya sih ya gue tuh agak tidak bisa relate dengan masalah lo, karena tontonan kita tuh sama, kita tuh Marvel banget. Itu pun sedang gue mau usahakan ya. Kamu gak suka Marvel ya? Suka banget, dia? tapi kan umurnya masih 11. Oke. Ya mungkin SMP kita akan nonton. Tontonan dia masih nontonnya yang animasi. Tontonan tuh kita udah sejenis match tontonannya. Marvel iya. Dia harus suka nonton Marvel, dia akan nonton Friends, Criminal Minds. udah gue bikin list yang harus ditonton. Baik. Musik suka. Ini kalau kita ngomongin Indonesia, anak-anak sekarang itu kan kiblatnya kiblat musisi zaman kita kan. Jadi secara nonton konser itu masuk. Oke. Olahraga itu masuk. Olahraganya sama kalian, sama pedal. Sama, karena suka pedal. Tapi kuncinya kayak ada sih yang gue nggak suka, misalnya kayak mereka tuh boxing. Ya, gue males ya ikut boxing ya. Nah gitu-gitu. Tapi gue memfasilitasikan. Oke. Sama buat gue kuncinya gini aja, ketika gue mengenal dunia mereka, itu artinya gue satu langkah lebih mudah untuk memahami mereka. Jadi ketika misalnya kayak lo, malas banget nih ini, inget aja, bener. Ini membantu lo untuk memahami mereka, itu aja. Main game gue udah males banget, udah bosen, tapi kayak nggak bisa, ini ya udah, ini cuman biar bonding aja gitu kan. Tapi bener banget sih, nggak kepikiran sama musik, sama film, karena gue sekarang playlistnya pun jadi playlistnya Sailo, karena kayak biar kalau dia dengerin lagu itu gue tahu lagunya gitu. Dan ada satu konser lagi nih upcoming bulan Agustus, yang kayak konser kedua yang kita nggak tahu dia siapa, tapi gue sama suami itu bener-bener dengerin dulu supaya bisa nemenin dia konser itu. Ya udah lumayan lah ya untuk membentuk si bonding ini. Iya kan? Semangat. Aduh, ternyata susah sekali ya. Aku jadi tidak percaya ya kalau orang bilang punya anak tuh makin gede makin gampang. Hehe. Apanya yang makin gampang? Mungkin kalau dia sudah umur 25 ya akan makin gampang. Mungkin kalau di umur 25 yang susahnya adalah melepaskan. Iya. Tapi udah segitu aja. Thank you banget Mbak Via ngobrol-ngobrol ya. Kayaknya udah puas banget ya gue nanya-nanya tentang parenting anak remaja. Boleh banget, ini belum pernah aku katakan sebelumnya. Boleh banget kalau mau subscribe, mau like, mau komen, dan share di story kamu kalau kamu udah dengerin podcast ini supaya makin banyak orang yang nonton. Oke, see you.